Yo friends, welcome back to Frans Sanjaya channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Oke, jadi kalau kalian ngikutin video gue friends dari awal sampai sekarang, gue itu memang bermaksud dan berencana kalau ada rezeki pengen ngelengkapin si Luffy sama timnya. Ya, total ada 9 brandnya Cole Brothers. Oke, walaupun dia unlicensed, tapi gue cukup puas, seneng banget karena kualitasnya bagus friends ya. Jadi so far gue itu udah unboxing Luffy ya, Cole Brother, kemudian si Zoro, keren banget, ada harimau putihnya, kemudian Sanji friends. Ya, Sanji itu sebenarnya mereknya Hot Studio. Oke, tapi karena posenya mirip dan yang Cole Brother udah mahal banget, jadi it's okay lah ya, karena percis hampir sama friends. Friends, di video ini spesial banget karena gue bakalan unboxing karakter cewek kedua yang paling gue suka di One Piece. Ya, buatan Cole Brothers juga, katanya keren banget, cukup rare. Friends, ini dia Nico Robin. Ya, by the way, cuman dia satu-satunya karakter cewek yang sempet bikin gue nangis, friends ya. Khususnya ketika scenes dia ditangkap sama si CP9, ya, si Rob Lucci sama yang lain-lainnya, friends. Di Enies Lobby tuh, wah, gila sih, sedih banget, friends ya. Oke, langsung aja kita unboxing karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki. Kita akan sama-sama lihat. Wow. Yo, friends, pertama dapat semacam poster. Ya, ini bukan buku manual book, friends. Kita nggak dapat manual book. Ciri khas unlicensed itu nggak pernah dapat manual book. Oke, ini kayak spoiler. Ya, setelah kita rakit nanti bakalan jadi kayak gini. Keren banget, cantik, posenya bagus, ada sayapnya. Oke, dan sayapnya ini dari tangan, friends. Karena memang si Robin ini makan buah iblis Hana-Hana no Mi, ya, dimana dia bisa punya kemampuan untuk memunculkan tangan-tangan dimanapun, bahkan di badan musuhnya. Kemampuan yang agak unik, aneh, dan cukup menjijikan, friends. Tapi berhubung tangannya Neneng Nico Robin, gua sih rela cekek juga, friends, ya. Dan yang paling bikin keren lagi, dia itu pakai kostum, pakai baju after time skip, ya, dimana atasannya biru, bawahnya pakai rok warna pink. Anggun banget, cantik banget, dan ya, ini gue nggak sabar lagi, friends. Karena memang kalau kita rakit statue, ya, pasti dari base-nya. Oke, friends, cukup berat, ya, buset. Jadi memang Cole Brother itu base-nya berat, friends. Ya, dari resin yang bagus, kualitasnya padat. Nah, ini dia. Ya, kita akan cek belakangnya dulu, friends. Oke, Nico Robin, Cole Brother. Ya, ada 378 piece di seluruh dunia. Jadi nggak nyampe 400. Wow. Oke, diameternya nggak gitu gede. Hemat space. Tambah bikin keren lagi, dia itu ada diorama dari batu-batu poneglyph. Ya. Karena memang Neneng Nico Robin adalah satu-satunya karakter di One Piece yang tersisa. Oke, karena Ohara tempat tinggalnya, kelahirannya di bumi hanguskan, friends. Karena dianggap mengancam pemerintahan. Cuma Neneng Nico Robin yang berhasil kabur. Ya, umur 8 tahun, lu bayangkan bounty-nya hampir 80 juta belly. Gila, friends. Anak kecil, ya, karena dia diincar, jadi buronan pemerintah, dihargai 80 juta belly. Sadis memang. Dan denger-denger katanya siapapun laki-laki yang bisa baca poneglyph bisa menikahi Neneng Nico Robin. Ya, jadi buruan, jomblowers belajar les bahasa poneglyph, ya, supaya bisa kawin sama Neneng Nico Robin, friends. Gua lihat ada 3 buah papan batu yang berisi tulisan poneglyph. Gua nggak ngerti ini tulisannya sesuai sama animenya kah atau enggak, karena gua juga nggak ngerti. Ya, tapi intinya keren karena dia itu papannya seakan-akan kayak retak.
Ya, lu lihat friends, ada damage-nya kayak yang udah lapuk banget dimakan usia. Ya, karena memang batu-batu ini rare banget di dunia One Piece. Nggak semua orang bisa punya friends, bahkan nggak semua orang bisa baca. Cuman kalau gua nggak salah yang ada di Big Mom itu poneglyphnya warna merah. Kalau ini warnanya biru friends. Kemudian di bawahnya itu ada semacam kayak efek gulali. Bukan gulali lah, dia itu resin friends dari bahan clear, transparan. Ya, warna pink, jadi kesannya itu kayak efek putaran angin gitulah. Di bawahnya itu friends, dia itu kayak efek awan. Ya, keren banget, mixing gradasinya bagus, indah, cantik, girly banget, putih bercampur pink, ada ungunya. Nico Robin banget. Berikutnya friends, di blister paling bawah ya kita dapat sepasang sayap. Oke, ini dia, gede banget sayapnya. Ya, man. Ya, beautiful. Ya, dia itu ujungnya warna pink, oke, bercampur dengan sedikit orange, kemudian makin lama gradasi menjadi warna ungu. Ya, keren friends. Ini gue lihat bahannya cukup rapi. Ya, atasnya itu tangan-tangan. Ya, ke bawahnya menjadi bulu-bulu friends. Kita dapat dua. Ini yang pertama, pelan-pelan friends. Jadi kalau resin itu bahannya semacam keramik. Ya, jangan sampai jatuh, karena kalau jatuh dipastikan hancur berkeping-keping. Ya, ini dia. Sayap yang kedua, nah, wow, ya, jadi sayapnya itu memang tidak simetris, ya, nggak sama friends, tidak similar, oke, beda bentuk, ya, dan ini bener-bener Nico Robin jadi kayak malaikat kalau kita pakein dia sayapnya friends. Shade-nya rapi banget, bahkan kalau kita perhatikan bulu-bulunya juga bagus, ya, dia itu ada ukiran-ukirannya, ada ornamen-ornamennya friends, jadi nggak polos, walaupun memang di tengah-tengahnya itu gue lihat agak polos. Ya, mungkin kalau gambar bulu-bulunya lebih detail, bakalan lebih cantik lagi sih. Berikutnya, kita dapat efek. Nah, ini dia friends. Ya, oke. Ini kalau gua bisa lukiskan, dia tuh kayak semacam cotton candy. Dan kalau kalian nonton pas ngabuburit, gue yakin jadi lapar friends. Ya, pengen yang manis-manis. Ini soalnya sweet banget. Oke, ini bahannya semuanya resin friends, cukup berat dan dia itu padat. Ya, jadi gua rasa pasti kualitas resinnya cukup bagus. Kemudian ada sedikit daun-daunnya yang nempel-nempel di setiap efek-efeknya. Dan kita terakhir dapat, sudah friends. Jadi di blister yang pertama, styrofoam yang bawah, so far dapat part-part ini. Oke friends, karena sudah semakin hot, ya semakin panas, nggak sabar lagi pengen lihat Neneng Nico Robin, kita akan beralih ke styrofoam yang atas. Ini dia, kita masih dapat beberapa part efek. Ya, sama friends, ini juga semacam gulali, kemudian masih dapat efek lagi. Jadi memang gua rasa Cole Brothers setelah gua unboxing yang Luffy sama Zoro, dia itu banyak banget part-part efek ini friends. Ya, nah, yang beginian itu banyak banget jadi ciri khasnya si Cole Brothers. Cuman gua nggak tahu nih, biasanya kalau banyak part-part gini, ya seringkali dia itu nggak presisi friends, nempelnya itu nggak pas. Berikutnya langsung Neneng Nico Robin. Ya, biasa studio bikin figur itu kepalanya misah friends. Cuman kali ini kepalanya nyambung. Gue berharap kalian nontonnya bisa pas buka puasa friends. Jangan sampai tergoda. Apalagi kita laki-laki gampang banget tergoda. Tapi enggak lah, masa sama mainan tergoda. Maksudnya kita mengagumi lah ya. Betapa Nico Robin itu mempesona. Nggak apa-apa friends. Oke? Super Koko Ngaksha. Neneng Nico Robin, oke, karakter cewek favorit gua kedua setelah buah Hankook. Ya, mamen, ini kalian lihat duluan friends, gua aja belum lihat ya. Wow. Cantik, cuman tidak 100% Nico Robin. Ini ada perpaduan Chelsea Isla-nya friends. Oke, entah apa yang membuat dia kurang mirip, mungkin karena dagunya terlalu lancip. Ya, setuju nggak friends? Oke, kemudian matanya juga gua rasa bukan Nico Robin. Mungkin nanti di lain kesempatan gua bakal bandingkan sama yang punya Sume Art, itu jauh lebih mirip. Tapi oke lah, ya, karena rapi banget catnya, gradasi warna mukanya itu bagus friends, nggak cuma pucat putih, ya ada shadingnya, jadi natural warna kulit. Oke, kemudian di atas kepalanya ada ini dia kacamata Neneng Nico Robin, ya rambutnya diikat friends. Karena memang Nico Robin itu yang pertama dia diponi, ya sedangkan after time skip rambutnya jadi gini friends.
Kalian suka yang mana? Ya, kalau gue sih suka dua-duanya, friends. Ya, kemudian ini bajunya. Oke, ada sesuatu yang tidak normal, tapi nggak perlu kita bahas di sini. Ya, kemudian warna kulitnya bagus, friends, agak glossy, bercahaya-cahaya gimana gitu ya. Ada udelnya, six pack. Ya, kemudian ini roknya juga bagus. Lipetan-lipetannya itu dibikin senatural mungkin. Kemudian kayak di sablon, motif-motif bunga-bunga gini. Ini juga ada sesuatu yang tidak beres. Ya, cuma nggak perlu kita bahas. Kemudian ini friends ada bolong, gue yakin buat nanti nempel sayapnya. Nah ini kakinya panjang banget friends. Ya, kemudian sepatunya warna merah, mirip neneng buahanku. Kalau gue boleh kasih nilai, ini 7,5 lah. Ya, memang mukanya nggak begitu mirip, tapi posenya sama yang lainnya amazing. Kita pun dapat ini friends, ya buku. Karena memang Nico Robin di beberapa scenes, di beberapa kesempatan kalau kita perhatikan dia itu sering banget baca buku, ya sambil ngeteh dan makan sandwich sambil berjemur. Itu berdarah friends hidung ya kalau ngelihat scenes itu. Oke friends, kita akan mulai merakit. Ya, ini bagian yang paling seru friends ya. Ini base-nya ya, ada magnetnya friends. Gue yakin ini di sini. Nah, cukup klop. Oke, jadi gue akan memulai dari setiap efek-efeknya. Ya, ini yang panjang friends. Ya, ini ada magnetnya. Dan kalau gue lihat, nah di belakang poneglyph ya ada yang percis friends bentuknya. Oke, so ini tinggal kita tempel. Ya, jadi ternyata dia tuh magnetnya cukup kuat, friends. Oke, cuma nempel gini doang, tapi dia sanggup menopang efek yang cukup gede dan panjang. Ya, by the way, kalian ngeh ya, kalau Nico Robin itu satu-satunya kru si Luffy yang datang join jadi nakama tanpa diajak-ajak sama si Luffy, friends. Oke, jadi waktu itu si Nico Robin kan jadi sekretaris lah, istilahnya asistennya si Mr. Crocodile. Ya, kemudian tiba-tiba Crocodile-nya dikalahkan sama si Luffy di Alabasta. Tiba-tiba ada neneng Nico Robin di dalam kapalnya si Luffy ya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, friends, wah, Nico Robin ini bener-bener deh ya. Tadi gue sempat ngomong ke kalian kalau neneng Nico Robin satu-satunya cewek yang bisa bikin gue nangis ya itu, friends. Ketika scenes-nya di Enies Lobby ya, ini kita tempel sini, friends. Nah, ya, ada poneglyph, kita tempel dulu. Nah, seperti ini. Ya, oh, tadi by the way, kenapa neneng Nico Robin bisa bikin gue nangis ya di Enies Lobby? Kalau kalian masih inget, friends, ketika si neneng Nico Robin ditangkap sama si Rob Lucci, si P9 ya buat dieksekusi kayaknya karena si Nico Robin dianggap sebagai musuh negara yang harus dihilangkan. Satu-satunya arkeolog dari Ohara yang selamat, friends, di saat yang lainnya dibantai habis. Jadi memang Robin ini menjadi ancaman besar buat pemerintahan, friends ya. Tapi ketika dia ditangkap mau diselamatkan sama si Luffy, Zoro, Sanji, Nami, sama si Usopp, hal yang bikin gue merinding dan akhirnya nangis adalah ketika si Luffy ngomong ya kalau si Nico Robin pengen diselamatkan, teriak ngomong pengen hidup. Karena memang Nico Robin itu udah istilahnya depresi, frustasi, nggak punya masa depan, semua keluarganya dibantai, ya, dan dia pengen mati, friends. Tapi ketika itu, akhirnya neneng Nico Robin ngomong kalau dia pengen hidup, dia pengen selamat, dia pengen ikut berlayar, berpetualang bersama-sama dengan Luffy. Itulah yang membuat semangat Luffy dan teman-temannya buat berjuang habis-habisan ngelawan CP9. Sayapnya ini yang cukup mengerikan nih. Yang pertama itu dia nempel di poneglyph. Ini dibutuhkan konsentrasi, friends. Jadi gue nggak akan banyak ngomong. Jadi dia memang agak keras, friends. Ya, walaupun dia magnet, ada tancepan besinya, ya, tapi ini agak keras. Oke, mungkin karena dia itu sayapnya gede, jadi harus bener-bener nempel secara pakem. Nah, ya, nempel, friends. Oke, walaupun gue udah nggak yakin lagi bisa dicabut atau enggak. Karena ini bener-bener super pert. Nah, ini gue cabut juga nggak gampang, friends. Ya, jadi memang ini Robin ditakdirkan untuk tidak dijual ya. Ya, ini sayapnya satu lagi nempel di sayap yang ini, friends. Oke, lu lihat ini ada besi, kemudian di sayap satunya lagi ada lubang besi. Ya, jadi ini nempel ke sini. Gila sih, ini kuat nggak ya? Oke, kita akan coba. Jadi dia nempel di sayap satu lagi, friends, dan satunya lagi ini ada lubang nempel ke base-nya. Jadi memang cukup paralawur sih ini. Mungkin ini kita cabut dulu aja, friends. Ini cabut dulu biar nggak ketoel. Ya, ini konsentrasi juga harus tinggi, friends. Nah, gini, friends, kurang lebih ya. Ini tinggal kita rapin sedikit ya.
Yang di sini dia itu nimpa atau nempel ke efeknya. Walaupun memang agak nggak presisi, agak nggak rapi, tapi masih oke lah, masih dalam level kewajaran. Pelan-pelan, jangan sampai tergoyang-goyang dan akhirnya rubuh, ya. So be careful friends. Ya, nempel, mantap. Kemudian tangannya. Gitu aja ya, Cole Brothers Nico Robin. Oke, gua suka banget dengan posenya, dengan elemen-elemen dari girly-girlynya friends. Dapat banget ya, Nico Robin banget, menjiwai banget ini Cole Brothers. Oke, amazing ya. Cuman memang kelemahannya adalah head sculpt-nya atau HS-nya gua rasa nggak begitu mirip sama Robin friends. Ya, tapi overall kalau kita lihat dari jarak cukup jauh, nice. Ya, tapi kalau kita lihat dari jarak 20 cm, ya ini Chelsea Island friends. Ya, tapi so far oke banget dengan harga yang lumayan. Ya, ini brand unlicensed. Oke, dan ternyata lagi-lagi Cole Brothers produknya bagus, cukup puas friends. Oke, gue minta bantuan friends buat OP lovers ya, dan buat kalian pecinta mainan, tolong di like, di share, dan di subscribe. Oke, karena tahun ini channel terhakiki harus nembus 2 juta friends. So bantu. Ya gitu aja. Thank you so much. Gue Frans Sanjaya. Salam hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye bye. God bless. See you in the next video.